atas kemampuan ada satu, akal budi. Jadi orang yang punya akal budi itu akan berhasil. Kenapa? Karena akal budi tidak lagi berdialektika dengan logika. Akal budi dialektika dengan rasa, dengan cinta. Karena rasa dan cinta, maka hidupnya akan dituntun oleh apa? Oleh semesta. Karena hidupnya akan dituntun oleh semesta, maka dia digerakkan oleh yang maha kuasa. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sabaraha kali Siliwangi. Ai Siliwangi teu ngajaga leuweung. Bayangkan, di balik hiruk-pikuk zaman modern, ada satu sosok yang namanya tak pernah benar-benar padam. Seorang raja, penguasa agung dari tanah Pajajaran, yang konon tidak pernah mati. Namanya Prabu Siliwangi. Tapi, benarkah legenda itu hanya dongeng? Ataukah tanpa kita sadari, jiwanya kembali hadir melalui sosok yang hidup di antara kita saat ini? Sebuah pertanyaan besar mengemuka. Apakah Kang Deddy Mulyadi adalah wujud nyata Prabu Siliwangi di zaman ini? So, jangan skip video ini, kita akan membongkar misteri itu bersama-sama. Sahabat Keramat Wali, bayangkan malam pekat menyelimuti hutan larangan, di mana suara angin menggulung perlahan, seakan membisikkan rahasia kuno yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menjaga tanah ini. Di kejauhan, kabut tipis bergulung di atas tanah yang pernah menjadi saksi kejayaan sebuah kerajaan besar. Pohon-pohon tua berdiri bisu, berusia ratusan tahun, memeluk kegelapan dengan akar-akar menjulur seperti tangan-tangan gaib. Di antara semilir angin malam, terdengar suara gamelan samar, seolah ada upacara sakral yang masih berlangsung di alam yang tak kasat mata. Dalam keheningan itu, nama Prabu Siliwangi masih bergaung, tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang tua desa, para juru kunci, dan mereka yang paham jalur-jalur gaib percaya bahwa sang Raja Agung itu belum benar-benar pergi. Ia hanya berubah wujud, menyatu dengan alam, menjadi penjaga tanah leluhur, dan menunggu saat yang tepat untuk kembali. Sebelum kita menyingkap misteri besar ini, ada baiknya kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Prabu Siliwangi. Nah, dalam catatan sejarah dan cerita turun-temurun masyarakat Sunda, Prabu Siliwangi adalah raja besar dari kerajaan Pajajaran. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana, sakti mandraguna, dan sangat dekat dengan rakyatnya. Konon, Prabu Siliwangi tidak sekedar berkuasa dengan pedang, tapi dengan kebijaksanaan dan cinta pada tanah dan alam sekitarnya. Banyak yang percaya Prabu Siliwangi telah mencapai tingkatan spiritual tinggi, sehingga ia tidak mengalami kematian biasa, melainkan moksa, yaitu lenyap bersama alam, menyatu dengan semesta. Itulah kenapa hari ini makam Prabu Siliwangi masih menjadi teka-teki dan arwahnya dianggap tetap menjaga tanah Sunda. Udah kita bahas ya kemarin. Lalu, siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi? Sahabat Keramat Wali, bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya, nama Kang Deddy Mulyadi tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Terutama kalau kita orang Sunda ya. Mantan Bupati Purwakarta ini dikenal luas sebagai sosok yang sangat mencintai budaya Sunda, alam, dan warisan leluhur. Dalam setiap langkahnya, dalam setiap pidatonya, Kang Deddy selalu membawa semangat pelestarian tradisi, nilai-nilai yang sangat mirip dengan filosofi kepemimpinan Prabu Siliwangi. Bahkan, gaya berpakaiannya yang sering mengenakan ikat kepala Sunda, berbicara dengan bahasa rakyat, serta keakrabannya dengan alam, mulai dari burung hingga hutan, membuat banyak orang berbisik, apakah mungkin Kang Deddy bukan sekadar penerus semangat Prabu Siliwangi, tapi manifestasi nyata dari sang Raja Agung itu sendiri. Dan disinilah kisah kita semakin dalam dan menarik untuk diungkap. Sahabat Keramat Wali, legenda Prabu Siliwangi
sudah tertanam dalam-dalam di hati masyarakat Sunda. Menurut naskah kuno seperti Carita Parahyangan dan Serat Kanda, Prabu Siliwangi adalah raja besar yang memerintah kerajaan Pajajaran sekitar abad ke-15. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang luar biasa, bijaksana, adil, dekat dengan alam, dan sangat dihormati rakyatnya. Dalam banyak cerita rakyat, Prabu Siliwangi digambarkan mampu berkomunikasi dengan makhluk halus, menjaga keseimbangan alam, dan bahkan memiliki ilmu kesaktian tingkat tinggi. Namun, misteri terbesar tentangnya adalah kisah moksa, di mana beliau tidak meninggal seperti manusia biasa, melainkan menghilang, menyatu dengan alam. Banyak juru kunci makam-makam keramat di tanah Sunda, seperti di Gunung Salak, Cagar Alam Gede Pangrango, hingga Cikalahang, percaya bahwa arwah Prabu Siliwangi masih berkelana menjaga tanah Sunda hingga hari ini. Tapi di zaman modern ini, di tengah dunia yang penuh teknologi dan hiruk-pikuk, kenapa tiba-tiba nama Kang Deddy Mulyadi mulai disebut-sebut sebagai penjelmaan semangat Prabu Siliwangi? Ada beberapa alasan kuat yang membuat masyarakat melihat cahaya yang sama, yaitu cinta pada alam. Kang Deddy tidak hanya berbicara tentang pelestarian, tapi benar-benar turun langsung menyelamatkan pohon-pohon tua, satwa liar, bahkan membangun taman-taman budaya. Lalu perilakunya merakyat, seperti Prabu Siliwangi yang dikenal dekat dengan rakyatnya. Kang Deddy juga selalu tampil sederhana, turun ke desa-desa kecil, berbicara langsung dengan rakyat kecil tanpa sekat. Kemudian semangat spiritual. Kang Deddy sering menyentuh nilai-nilai kearifan lokal, adat istiadat, bahkan memberikan penghormatan kepada roh leluhur. Sesuatu yang bagi banyak orang terasa seperti spirit Prabu Siliwangi yang hidup kembali. Nah, menurut budayawan Sunda, Aji Brosidi, dalam wawancara tahun 2009, Siliwangi itu bukan hanya raja, tapi simbol keadilan dan penjaga keseimbangan. Dan hari ini banyak yang melihat semangat itu bersinar lewat sosok Kang Deddy Mulyadi. Tentu saja semua ini berada di atas batas tipis antara mitos dan realitas. Tapi satu hal yang pasti, legenda besar tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu wujud baru untuk terus hidup dalam hati manusia. Sahabat Keramat Wali, kalau kita lihat lebih dalam, ada kesamaan mencolok antara sosok Prabu Siliwangi dalam cerita legenda dan Kang Deddy Mulyadi di dunia nyata. Pertama, soal karisma kepemimpinan. Prabu Siliwangi dalam kisah-kisah turun-temurun adalah sosok raja yang karismatik, bukan karisma yang dibangun dengan kekerasan, tapi yang lahir dari ketulusan, kecerdasan, dan cinta pada rakyatnya. Kang Deddy di mata banyak orang memiliki daya tarik serupa, bukan sekedar pejabat, tapi pemimpin yang mampu menyentuh hati, yang kata-katanya terasa tulus dan membumi. Kedua, kedekatan yang luar biasa dengan rakyat. Prabu Siliwangi tidak pernah menjauhkan dirinya dari rakyat kecil. Ia mengayomi, mendengarkan, dan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, Kang Deddy pun dikenal sering berbaur dengan masyarakat tanpa sekat, masuk ke pelosok-pelosok kampung, bicara dengan bahasa rakyat, bahkan ikut menyelesaikan masalah sehari-hari yang sering luput dari perhatian para pejabat lainnya. Lalu yang ketiga, kecintaan pada alam dan budaya. Nah, bagi Prabu Siliwangi, alam adalah bagian dari dirinya. Ia menjaga hutan, sungai, dan semua makhluk hidup sebagai bagian dari kerajaan rohaninya. Sama halnya dengan Kang Deddy, kita melihat betapa ia gigihnya menyelamatkan pohon-pohon tua, membela satwa liar, dan menjaga tradisi budaya Sunda agar tidak punah diterpa modernisasi. Lalu keempat, ada spirit misterius yang sering disebut dalam mitologi Nusantara, seperti Ratu Adil, yaitu pemimpin sejati yang akan muncul saat rakyat dalam kesulitan, membawa keadilan dan keseimbangan. Legenda tentang Ratu Adil ini hidup dalam banyak budaya kita, dan di momen-momen tertentu masyarakat merasa melihat tanda-tanda kehadirannya dalam sosok tertentu. Apakah ini hanya ilusi kolektif? Apakah ini sekedar kerinduan rakyat akan sosok pemimpin yang tulus? Atau mungkin memang ada jejak energi besar dari masa lalu yang secara misterius hidup kembali dalam wujud baru? Kita tidak sedang menunjuk, kita hanya mengajak untuk merasakannya sendiri. Karena kadang kebenaran tersebut tidak perlu dijelaskan, ia hanya perlu dirasakan. Sahabat Keramat Wali, kalau Prabu Siliwangi benar-benar hadir di tengah kita hari ini, berjalan di antara hiruk-pikuk kota, melihat hutan-hutan yang gundul, sungai-sungai yang tercemar,
dan manusia-manusia yang semakin jauh dari akarnya, apa kira-kira yang akan beliau katakan kepada kita? Apakah beliau akan tersenyum bangga? Ataukah justru berlinang air mata melihat tanah yang dulu dijaganya kini mulai kehilangan jiwanya? Mungkin beliau tidak akan marah. Mungkin beliau hanya akan berbisik lembut. Ingat dulur, jaga bumi ieu, jaga sesama, jaga warisan karuhun urang. Dan mungkin kitalah yang kini harus menjadi penjaga itu, masing-masing dari kita, dengan cara kita sendiri. Nah, menurut kalian, kalau Prabu Siliwangi benar-benar berdiri di depan kalian saat ini, apa satu hal yang ingin kalian katakan atau kalian janjikan kepadanya? Tulis jawaban kalian di komentar. Kita pengen dengar dari hati kalian, sahabat Keramat Wali. Pada akhirnya, entah sosok Prabu Siliwangi benar-benar hadir kembali, entah legenda itu sekedar gema kerinduan manusia terhadap keadilan. Satu hal yang tidak bisa kita bantah, semangatnya, jiwanya, warisannya masih hidup, masih bernapas di tanah ini. Ia hidup dalam hutan-hutan yang kita jaga. Ia hidup dalam adat istiadat yang kita rawat. Ia hidup dalam setiap langkah kaki yang tulus membela kebenaran dan kehormatan. Dan mungkin Prabu Siliwangi tak pernah lagi hadir dalam satu tubuh manusia, karena sejatinya beliau hadir di dalam hati setiap orang yang mencintai tanah leluhurnya. Jadi selama kita masih menjaga hutan ini, selama kita masih melestarikan budaya ini, selama kita masih saling menguatkan sebagai saudara sebangsa, warisan Prabu Siliwangi tak akan pernah padam. Ari sakola teh naon? Geura sakolakeun eta panon maneh. Geura tingali perkara-perkara anu ngadeukeutkeun maneh ka Allah. Geura sakolakeun ceuli maneh. Geura sakolakeun irung maneh. Geura sakolakeun letah maneh. Geura sakolakeun hate maneh. Geura sakolakeun beuteung maneh. Teu meunang ngadahar perkara anu eta dahareun teu pantas jeung maneh. Teu meunang maneh ngisep hiji hawa anu eta hawa teu pantas jeung diri maneh. Eta sakola rep si dakep si nuku tunggal tangan loro dadia tunggal. Eta teh sakola ngamanunggalkeun diri jeung alamna. Sakola eta teh.